Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada bapak pembina, penasihat, para badal, para pengurus yayasan, para pengurus perguruan, para bapak ibu, para hadirin jamaah yang menghadiri zikir jahar secara online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita sempat dapat hadir menghadiri zikir jahar secara online di wadah perguruan bahasa Bali dengan keadaan situasi yang sangat luar. Semoga amal ibadah kita ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, semoga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah bahwa di perguruan kita ini senantiasa kita ingatkan kepada jemaah dalam rangka mengamalkan ilmu hidayah di petunjuk ini melalui zikir jahar dan zikir sir. Itu saja yang amaliyahnya. Zikir jahar dan zikir sir. Zikir jahar ini adalah untuk kita syiar yang kita sama-sama kita lakukan. Lebih kita melakukan melalui online seperti ini. Sedangkan zikir sir ini secara pribadi ya, sesuai dengan maqam kita, wilayah zikir kita masing-masing. Dan itu akan kita temui ya di saat ini maupun di saat nantinya, setiap ketika kita di alam barzah kita masing-masing. Sehingga Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa man ya'shu an zikri rahman nukaid lahu syaitan falahu qarin. Orang-orang yang tidak memiliki zikir sir di dalam hatinya, maka nantinya akan di dalam alam barzah menjadi kosong, menjadi gelap di situ, tidak cahaya. Itu bahayanya. Maka wajib hukumnya kita mengisi kolbu ini dengan zikir. Wajib atas menzikir karena zikir adalah nur bagi cahaya. Nah, itulah yang menerangi alam barzah, menerangi seluas mata memandang. Itu membuat nikmat di dalamnya. Itu membuat kita tidak terasa di dalam. Nah, itu. Tapi kalau tidak, itu membuat orang mau kembali ke dunia, memperbaiki imannya, amal dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kita ini membangun sebenarnya rohani kita, membangun kehidupan kita dalam barzah itu saat ini. Maka kita diminta oleh Allah pada zawadu fa'ini harizat, berbekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia mizratul akhir. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Istimewanya seperti itu. Jadi harus jelas ilmunya ada, amaliyahnya pun ada. Jadi ilmu tanpa amal sia-sia, amal juga tanpa ilmu juga sia-sia. Tapi amalan yang mana yang bisa sampai, yang Allah terima, yang ilmu yang mana yang membuat kita bisa sampai kepada Allah yang bisa diterima. Yang Allah sendiri memberi dua pilihan ilmu ya. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu dunia ini adalah ilmu yang kita pakai sebagai kehidupan ya, sebagai untuk mencari kehidupan dunia juga kan gitu. Tetapi walaupun itu ilmu dunia bisa jadi kita sebagai fasilitas, sebagai jalan kita untuk mempermudah untuk urusan akhir. Itulah makanya
bukan kita mendapatkan dunia untuk dunia, tetapi dunia kita gunakan untuk itu semuanya. Jadi ya, kalau sudah ketemu ilmu akhiratnya itu adalah khusus ya, dia tidak boleh tertukar dengan yang lain. Maka itulah sifatnya rohani batin di situ. Dan itulah yang sesungguhnya yang kita ditawajuh tunduk kepadanya dan kita ikuti, karena itu adalah al-haqqu min rabbika fala takuna min, karena yang hak itu datang dari Allah, milik Allah, dan itu ada yang Allah punya, dan kita Allah memberikan kepada kita untuk kita pakai, dan itu yang menjadi musyahadah kita, menjadi sandaran kita beribadah, bukan yang kita buat-buat, yang kita baca-baca, kan memang Allah sudah letakkan di situ. Maka Allah katakan, apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak memperhatikan? Sederhana sekali. Nah, inilah sesungguhnya yang orang-orang terdahulu itu melalui pertapaan, melalui semedi, melalui halwat, melalui suluk, mereka bisa temui, maka dikenal dengan ilmu laduni dari sisi Allah dengan proses pencarian. Tapi kalau kita dari menuntut ilmu, akan dibimbing, ditunjukkan. Nah, inilah kemudahan kita. Makanya oleh Allah diperintahkan tuntutlah ilmunya walaupun di negeri Cina. Kan sederhana sebenarnya. Jadi segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Apapun yang kita kerjakan harus ada ilmu. Contoh kita jadi seorang dokter, kalau ada sekolah dokteran, tidak mungkin kita bisa menganalisa penyakit orang kan. Tidak bisa kita ngasih obat dan sebagainya. Ada ilmu. Itulah makanya kita disuruh tanyakanlah kepada ahlinya, jika kamu tidak apa selalu ahla zikri in kuntum dapat. Jadi semua Allah kasih ya diberikan satu kelebihan-kelebihan berbeda, tidak sama. Seorang petani diberikan keilmuan pertanian sesuai dengan kapasitas dia. Seorang dokter juga dikasih dia ilmu sesuai dengan kapasitas dia. Jadi punya keahlian tersendiri di situ. Kalau dia tanya tentang itu, paham dia, cepat dia. Tapi kalau hal yang lain belum tentu juga kan itu. Nah, Allah berikan kekurangan dan kelebihan di situ. Maka saling tolong menolong, saling membantu, saling mengisi di situ. Ya, disitulah pentingnya sebenarnya dalam sebuah perkumpulan, sebuah kebersamaan di situ. Ada orang ahli zikir, ada ahli wirid, ada wali izib, ada wali dan sebagainya, sebagainya. Itu kita diberi pilihan-pilihan. Apakah mereka ini salah? Enggak juga kan gitu. Tapi kan kita mau cari yang paling istimewa, yang paling unggul, yang paling baik di antara pilihan-pilihan yang ada. Nah, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kata, itu sabaqal mufaridun, kata Nabi. Bertanya siapa yang mufaridun? Arti golongan yang utama yang masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, az-zakirun Allah, az-zakirat. Golongan itu masuk surga adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah, baik dia seorang laki-laki maupun paling banyak. Dan makanya salah satu syarat mutlak kita untuk berjumpa dengan Allah dan dengan berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka zikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Itu sungguhnya bahwa pernyataan-pernyataan ini adalah kalamnya Allah, dari firman Allah. Ya, jadi kita hanya menyampaikan. Jadi tinggal kita mengaplikasikan saja sebenarnya dalil-dalil yang ada. Baik perkara yang kita kerjakan secara syar'i, syariatnya, maupun secara yang batin atau hakikatnya, zahir batin, kolbi, kalau fi'lina. Dua hal ini berbeda, tapi ketika kita kerjakan secara bersama menjadi sempurna ibadahnya, zahir dan batin. Pada satu ketika terpisah nanti, nafsi-nafsi tersendiri dia. Kauli pelinya sudah nggak akan bakalan lagi dikerjakan. Kolbinya saja, dan kolbi ini tidak pernah terhenti, tidak terhalang oleh waktu dan tempat, kapan dan di mana. Itulah ibadah yang dikatakan yang ibadah daim, zikir yang berkekalan, sholat yang daim dan sebagainya. Ini yang kemarin ada menanyakan tentang itu ya, orang bagaimana caranya, itu perlu bimbingan, ada bimbingan khusus tentang itu, tidak bisa hanya sekedar kitanya canda-canda atau hanya omong-omong. Itu ada bimbingan khusus untuk memahami dan untuk kita dibimbing untuk mengilmukan yang kodim itu sendiri ya. Nah, berarti dalilnya ada, berarti sesuatu yang tersampaikan melalui dalil akli dan akli itu berarti mesti barangnya ada kan gitu. Tidak ada yang tidak ada sebenarnya. Cuma persoalannya bagaimana untuk meraihnya, mencapainya, untuk mendapatkan. Itu dia sebenarnya. Dan itulah ada keahlian tersedia. Ada orang-orang yang memang mempelajari untuk mendalami tentang itu.
Ya, tapi kalau tidak akan payah juga ya, susah kita untuk memahami atau untuk kita dapatkan. Oleh sebab itu, alhamdulillah beberapa diskusi saudara-saudara kita dari jauh, orang yang mau mendalami ilmu ini, memahami tentang kerohanian, kan kita jelaskan. Sebenarnya bahwa apa yang mereka temui, yang kita dapatkan adalah sesuatu yang ada, bukan kita membuat sesuatu hal yang sudah Allah lah letakkan. Cuma membutuhkan suatu bimbingan khusus untuk petunjuk yang benar-benar yang pas, supaya tidak keliru, tidak salah. Apa yang mereka sangkal, apa yang mereka pahami, yang mereka imani kan berbahaya juga kan gitu, salah-salah. Nah, disitulah pentingnya kita harus hati-hati juga di situ ya. Makanya tanyalah kepada mursyidnya ya, fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lam may yahdillahi bahwa muhtadi wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Barang siapa diberikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka dia tidak ada seorang guru mursyid yang menunjukkannya. Maka ketika kita tidak ada yang menunjukkan tentang sesuatu yang harus kita imani, yang kita ilmukan, berarti masih dipertanyakan. Maka selalu kita mohon kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang boleh. Memang ilmunya ilmu petunjuk, memang harus ditunjukkan ya. Sesuatu yang Allah rahasiakan, yang Allah letakkan di dalam hati hambanya masing-masing sebenarnya. Nah, itulah sebabnya qalbul mu'min baitullah, bukan Ka'bah itu baitullah ya. Qalbul mu'min abdalu minal Ka'bah. Arti orang mukmin itu lebih utama daripada Ka'bah, karena ada sesuatu yang rahasia di dalam hati orang beriman. Itu soalnya. Kalau di Ka'bah nih kejak barang antik isi di dalam ini, beda isinya. Itu soalnya kan itu materi yang Allah sampaikan ini materi, sesuatu yang tidak terbatas sebenarnya, sangat luas. Dan itulah sebabnya Allah izinkan untuk kita ru'yatullah melalui mata batin, mata hati. Ra'aitu rabbi bi'ainil qalbi la syakka anta. Aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku, tidak syak lagi ya engkau yang Tuhan. Itu sebenarnya bukan mata kepala, mata zahir, tidak mungkin ya, mustahil. Mata basyroh, mata batin yang Allah letakkan di dalam dada orang yang berilmu atau yang berilmu ya. Demikian penyampaian yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.